terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita percaya bahwa mukjizat, kekuatan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita selama kita tidak melenceng dari jalan Tuhan, tetapi kita hidup di dalam ketaatan. Suatu contoh di dalam satu kebenaran firman Tuhan, di mana tentang kisah Sakaria dan Elisabet, kita melihat bahwa Elisabet dan Sakaria ini adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, dan dia orang yang mengasihi Tuhan, dan dia sudah lanjut umurnya. Dia selalu terus menerus untuk berdoa dan berdoa supaya dia mendapatkan keturunan. Tapi kalau kita melihat di dalam kisah kebenaran firman Tuhan, kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 13 di sini mencatat ya. Di sini saya ambil di ayat yang ke-6. Di sini dikatakan bahwa mereka keduanya benar di hadapan Elohim. Mereka berjalan menurut semua perintah dan peraturan Tuhan tanpa celah. Nah, kita melihat bahwa kehidupan suami istri ini, Sakaria dan Elisabet ini, hidup menuruti perintah peraturan Tuhan dan hidupnya tanpa celah. Bahkan mereka tidak memiliki anak. Sudah dikatakan mandul di ayat selanjutnya. Artinya mandul itu tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Tetapi kita melihat kedua orang ini dengan kesetiaannya, dengan kesungguhannya, dia selalu memohon, meminta kepada Tuhan, berdoa supaya memiliki keturunan. Apa yang terjadi ketika Sakaria mendapatkan tugas? Di ayat 8 dikatakan bahwa ketika dia mendapatkan tugas keimamannya di hadapan Tuhan, di hadapan Elohim sesuai giliran kelompoknya, dia membakar dupa dan dia masuk ke tempat suci Tuhan. Dan sementara yang lainnya itu berdoa di luar pada saat pembakaran dupa itu, tetapi Sakaria ada di dalam, masuk di dalam, dan tiba-tiba melihat apa? Malaikat Tuhan. Nah, di sini dikatakan tiba-tiba tampaklah keadaan kepadanya malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah dupa. Nah, ketika Sakaria, perhatikan, ketika Sakaria melihat malaikat Tuhan itu, apa yang terjadi? Sakaria terkejut, ketakutan, tetapi malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut, sebab doamu sudah didengar oleh Tuhan. Wow, jangan takut Sakaria, doamu sudah didengar oleh Tuhan, bahwa istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai Yohanes. Nah,
itu bukan hal yang sangat luar biasa. Seberapa banyak di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengalami situasi yang sulit, kita mengalami keadaan yang sulit, kita mengalami sesuatu hal yang menurut kehidupan kita itu gak ada jalan, tapi kita melihat dari Zakaria dan Elisabet, sekalipun dia dikatakan mandul, tidak memiliki anak, tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tapi kalau Tuhan sudah berbicara bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai Yohanes, nah itu diutus malaikat Tuhan itu berbicara kepada Zakaria, gak ada orang yang bisa menghalanginya. Dan kita tahu bahwa mukjizat itu terjadi kepada orang yang mengikuti peraturan perintah Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapannya. Artinya apa? Kita harus hidup benar. Nah, kita tahu bahwa dalam kondisi keadaan yang saat ini yang sangat sulit, sangat runyam bagi bangsa ini, bahkan bagi negara dan lain sebagainya, mungkin memiliki masalah keluarga dan lain sebagainya, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita harus hidup benar, hidup tanpa bercela, dan hidup memiliki hati yang percaya, penuh tidak goyah. Maka kita percaya bahwa mukjizat Tuhan itu terjadi seperti apa yang dialami Elisabet dan Zakaria. Begitu juga di dalam kehidupanmu, ketika engkau mengalami suatu tekanan hidup, menurut kamu gak ada jalan keluar, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, jalan itu buntu. Tapi percayalah, ketika engkau bawa semuanya itu kepada Tuhan, jalan buntu itu Tuhan sanggup membukakan jalan. Karena kita tahu apa yang kita doakan, Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita doakan. Tuhan Yesus memberkati.